Shalom, shalom, salam sehat, Yesus penyembuhku. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah pelayanan doa kesembuhan. Dan pada saat ini saya berdoa, pada ibadah ini saya berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Kristus Yesus Tuhan, dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran jemaat Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dari sorga turun ke bumi hingga memenuhi bait kudus-Mu di tempat ini. Glory Hosana, haleluya. Darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah berkuasa menebus, membasuh, menguduskan seluruh bumi, seluruh dunia. Darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah berkuasa menebus, membasuh, menguduskan, menyucikan hidup seluruh jemaat Tuhan. Dan bahkan darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah yang maha kudus mendatangkan kedahsyatan Allah Israel. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Pada saat ini kita angkat kidung pujian, kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan. Terpujilah Roh Kudus, hadirlah Tuhan pada saat ini. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Haleluya. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat
dan hidup dalamnya. Amin, amin. Pada saat ini kita pembacaan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Ayat yang ke-18. Mari jemaat Tuhan yang menyaksikan dan yang mengikuti ibadah pelayanan doa kesembuhan ini, kita membaca firman Tuhan mulai ayat yang pertama. Mari jemaat Tuhan membaca firman Tuhan banyak-banyak. Membaca firman Tuhan mendatangkan berkat. Membaca firman Tuhan mendatangkan kesembuhan, sebab firman itu Yesus. Minta kepada Tuhan supaya firman Yesus itu menjadi daging di dalam hidup kita. Kita membaca bersama-sama 2 Petrus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Amin. Penutup. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi firman Tuhan Allah ini saya ambil ayat yang ke-11 sebagai ayat penyembuh bagi jiwa-jiwa yang sakit, yang berbeban berat. Ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, jadi jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Kristus, yang mengikuti ibadah pelayanan doa kesembuhan ini, mari benar-benar kita renungkan firman Tuhan. Menjelang hari kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, Tuhan terus-menerus menuntut kita supaya kita sebagai jemaat Tuhan, jemaat Kristus, supaya memiliki hidup yang kudus, hidup yang suci, seperti Kristus, kudus dan suci. Ya, sekalipun kita manusia berdosa, Yesus adalah Tuhan dan Allah yang sempurna, Allah yang kudus. Tetapi kita dituntut Tuhan harus hidup kudus, hidup suci, yang artinya kita harus terus-menerus meminta pengampunan, pengudusan, penyucian kepada Tuhan,
supaya apabila Kristus Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan menyempurnakan hidup kita yang berdosa, yang penuh kekurangan dan kelemahan. Jadi sebagai jemaat Kristus, sebagai jemaat Tuhan, menjelang hari Kristus Tuhan yang kedua kali datang ke dunia ini, jangan kita sampai mendukakan Roh Kudus, di mana kita masih bergelimang dosa, hidup penuh dengan hawa nafsu, hidup penuh dengan kecemburuan, keegoisan, dendam, tetapi itu harus kita hilangkan, kita buang itu. Kita harus hidup kudus sama seperti Kristus. Minta kekudusan yang daripada Tuhan. Sekalipun kita masih mau jatuh di dalam dosa dan pelanggaran kita sehari-hari, kalau kita terus meminta, berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon kekudusannya, memohon pengampunan, penyuciannya, Tuhan pasti menyempurnakan hidup kita ketika Kristus Yesus Tuhan datang kedua kali. Mari kita sebagai jemaat Kristus sambut kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, yang tinggal sedikit waktu lagi. Mari kita hidup kudus, raih hidup kudus itu. Raih, karena itu hidup kudus itu kita harus memiliki tekad, nekat ya, harus kita melangkah, melakukan, berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita angkat pujian dan kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang sakit, yang mengalami pergumulan hidup. Amin. Glory, hosana, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah, ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jiwa-jiwa yang sakit, yang berbeban berat, jiwa-jiwa yang mengalami kepahitan hidup,
yang pernah disakiti, dikecewakan oleh pasangan hidupmu, oleh anakmu, menantumu, oleh cucumu, ataupun oleh rekan-rekan kerjamu, teman-temanmu, dan tetangga-tetanggamu. Mari datang kepada Yesus Tuhan. Mari datang kepadanya yang memberikan kelegaan. Mari lepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang menyakiti, yang membuat hidupmu pahit dan kecewa. Berikan kelepasan pengampunan. Sebutkan namanya. Siapa-siapa orang yang pernah menyakiti, mengecewakan engkau, yang membuat hidupmu pahit dan kecewa. Mari lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Berdoa baginya, supaya Tuhan melawat orang-orang yang pernah mengecewakan, yang membuat engkau pahit, supaya jiwa-jiwa yang membuat engkau pahit, mereka mengalami lawatan pertobatan yang daripada Tuhan, menjelang hari kedatangan Kristus Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam darah Anak Domba Allah yang Maha Kudus, mari angkat kedua tanganmu, pegang layar ponsel ini, pegang tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam darah Anak Domba Allah, saya berdoa dan menompangkan tangan bagi jiwa-jiwa yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam darah Anak Domba Allah yang Maha Kudus, turunlah kasih karunia Tuhan, turunlah kasih karunia Roh Kudus untuk menghardik segala sakit, penyakit, komplikasi, penyakit apapun itu yang menyerang jiwa-jiwa yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam darah Anak Domba Allah yang kudus, turunlah kasih karunia Tuhan, turunlah kasih karunia Roh Kudus untuk memberikan kesembuhan, kelepasan, kemenangan, keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.